tersebut menunjukkan bagaimana teknologi menguasai era globalisasi seperti saat ini. Era globalisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi. Teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pernah membahas tentang dampak positif dan negatif dari TV yang merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi. Tidak hanya TV, namun handphone, laptop, AC, kendaraan, dan masih banyak lagi juga bukti kemajuan dari teknologi saat ini. Hampir seluruh negara di dunia pasti memiliki teknologi unggulannya masing-masing. Seperti Jepang yang memiliki robot atau mesin yang bisa bekerja sebagai pelayan di restoran. Bahkan Indonesia pernah viral dengan mobil SMK-nya. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya, politik, maupun pemberantasan narkoba. Di video kali ini, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang iptek, serta faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang iptek. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN. Tujuan ASEAN COS yaitu untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. ASEAN COS membentuk pusat penelitian. Yang pertama adalah Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian Biologi yang terdapat di Bogor. Kemudian yang kedua adalah REGSAM atau Regional Center for Education Science Mathematics atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika yang terdapat di Penang, Malaysia. Kemudian yang ketiga yaitu RELC atau Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris yang terdapat di Singapura. Dan yang keempat adalah SERCA atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian yang terdapat di Los Banos, Filipina. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang iptek. Yang pertama adalah kerjasama penelitian di bidang ekologi, di mana untuk meneliti ekosistem hutan tropis di Indonesia. Dan yang kedua adalah program pertukaran pelajar dan mahasiswa. Program pertukaran pelajar juga menjadi salah satu kerjasama di bidang iptek. Setelah kita membahas kerjasama negara anggota ASEAN di bidang iptek, kita juga akan mengetahui apa sih yang menjadi faktor pendorong negara-negara di ASEAN bekerja sama dan apa sih manfaatnya bagi negara-negara tersebut. Yuk dicek videonya. Faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN. Faktor pendorong kerjasama ASEAN yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Dengan berbedanya masing-masing SDA tiap negara menjadikan negara di ASEAN saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan cita-cita dari negara tersebut. Meskipun memiliki ideologi berbeda tiap negara, tetapi hal tersebut untuk meningkatkan perdamaian di ASEAN. Yang ketiga adalah perbedaan teknologi. Kemampuan penguasaan iptek tiap negara berbeda. Hal tersebut dapat menjadikan negara yang ipteknya masih kurang dapat belajar dari negara lain yang ipteknya sudah maju. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama anggota ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perekonomian. Yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang keempat adalah memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Kemudian, yang kelima adalah memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, menambah devisa negara.
Yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia menanggapi kerjasama anggota ASEAN yaitu kita sebagai warga negara harus membuka diri atas kerjasama tersebut, bahkan mendukung dengan ikut berpartisipasi jika ada kesempatan untuk itu. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!